Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran belajar membaca, memahami dan belajar menerjemahkan kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini adalah karangan Syekh Nawawi atau Syekh Umar Al-Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Jadi kitab ini adalah syarah dari kitab Munabbihat ala isti'dadi munabbihat li isti'dadi yaumil ma'ad. Apa namanya? Ini adalah syarah dari al-munabbihat ala isti'dadi li yaumil ma'ad. Jadi Munabbihat ini adalah karangan dari seorang ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihima fid darain, amin ya rabbal alamin. Kita sekarang sudah sampai pada bab makalah yang ketiga. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu. Ini adalah makalah yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Man dakhalal qabra bila zadin, siapa orang yang masuk kuburan atau sudah mati, maksudnya ini, dengan tanpa bekal. Zadin ini ditafsirkan ay minal amal salih, yaitu dengan tanpa amal bekal dari amal-amal yang saleh. Faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan ia mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Jadi seseorang yang mengarungi lautan tanpa perahu, maka otomatis dia akan berenang. Setelah jauh berenang, lelah, maka akan tenggelam. Ay fayagriqu gharqan, ghariqa yaghraku gharqan, yaitu ia tenggelam dengan tenggelamnya. La khalasa lahu, tidak ada keselamatan baginya, illa biman yunqidhuhu, kecuali dengan pertolongan orang, atau ada orang yang menyelamatkannya. Akan tetapi ini tidak bisa diharapkan pertolongan dari orang lain ini selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis, tidaklah mayit itu di dalam kuburnya kecuali ia tenggelam. Ia seperti orang tenggelam, al-mughawis, yang meronta-ronta meminta pertolongan. Artinya dia sangat butuh pertolongan di dalam kuburnya. Oleh karena itu kita doakan orang tua kita, nenek kita, kakek semua di atas, dan keluarga yang lainnya yang sudah meninggal dunia, agar mereka itu ditempatkan di kuburnya dengan dipenuhi dengan bunga-bunga surgawi. Lahumul Fatihah. Maksudnya al-mughawis ini apa? Yaitu ay at-talibi. At-talibi li'an yughas, untuk ia meminta, li'an yughas, untuk bahwasanya ia ditolong. Wal maqalatur rabi'ah, dan bermula makalah yang keempat. An Umar, jadi di sini diurutkan pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali.
dari Umar, semoga Allah meridainya, nukila ani Syekhi Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, Nabi li Jibril alaihi salam, bagi malaikat Jibril alaihi salam, sif li hasanati Umar, jelaskan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka berkata Jibril, law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman, jika sekira lautan itu adalah tinta dan wasyajaru aqlaman, dan pohon-pohon itu sebagai pena, lama hasartuhu, maka tidaklah aku mampu menghitungnya. Ini seperti di firman Allah, mungkin tentang ilmunya Allah kalau nggak salah. Faqala, maka berkata Nabi, sifli hasanati Abi Bakrin, sifatkan, jelaskan kepadaku akan kebaikannya Abu Bakar. Faqala, maka Jibril berkata, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar, min Abi Bakrin. Bermula Umar itu, kalau pas Umar itu tidak menerima tanwin di sini sebagai mubtada. Bermula Umar itu satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi kebaikan Umar itu ya tidak sebanding dengan kebaikannya Abu Bakar. Akan tetapi satu kebaikan Abu Bakar, Umar saja itu sudah tidak mampu pena dan tinta yang sudah disebutkan tadi untuk mencatatnya. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mali. Bermula kemuliaan dunia itu dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu bisalihil a'mali, dengan amal-amal yang saleh. Fala tataqawa, di kitab aslinya di sini tataqawa. Fala tataqawa umurud dunya, dan tidaklah kokoh oleh perkara-perkara dunia itu, wala lisulhi, wala ini salah tulis juga nih, wala tasluhu illa bil amwal. Fala tataqawa umurud dunya wala tasluhu illa bi amwalin. Tidaklah kokoh oleh urusan-urusan dunia, dan tidaklah bagus dan tidaklah layak urusan-urusan dunia itu illa bil mal, kecuali dengan harta. Jadi memang harta itu penting untuk meluruskan, mengokohkan kedudukan kita, untuk mengarungi urusan-urusan dunia. Wala tataqawa, jadi masih di sini di PDF ini tataqawa katanya. Di kitab saya asli wala tataqawa umurul akhirah, dan tidaklah kokoh oleh perkara-perkara akhirat, wala tasluhu, dan tidaklah baik perkaranya itu illa bil a'malis salihah, kecuali dengan amal-amal yang saleh. Jadi semoga dalam kita mengarungi semoga kita, teman-teman yang mendengarkan dan saudara-saudara juga yang mendengarkan acara konten ini, semoga kita bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan melakukan amal-amal kebaikan, menjauhi segala kemudaratan, agar kita layak nanti, agar kokoh urusan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisah, dan makalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu an, dari Sayyidina Utsman, semoga Allah meridainya. Hammud dunya zulmatan, bermula kegundahan,
kegundahan terhadap dunia itu suatu kegelapan fil qalbi, di dalam hati. Wa hammal akhirati, dan kegundahan terhadap akhirat itu nurun fil qalbi, ia adalah cahaya di dalam hati. Ay al-hazn fil umuril muta'alliqati bid dunya sara musliman. Itu kesedihan, kegundahan di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia itu menjadi satu kegelapan fil qalbi, di dalam hati. Wal haznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah sara munawwiran lil qalbi, dan kegundahan di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat menjadi kegundahan itu menjadi penerang bagi hati. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan akan dunia itu sebesar-besar atau yang paling besar kegundahan kami, wala mablagha ilmina, dan janganlah pula Engkau jadikan urusan dunia itu puncak pengetahuan kami. Jadi mengetahui urusan dunia ya urusan yang cukup untuk kita ketahui saja. Tetapi kalau pengetahuannya besar ya boleh juga, mungkin kan untuk urusan bisa menjadi urusan akhirat juga bisa untuk dikait-kaitkan. Jadi seseorang yang kaya itu juga itu bisa menjadi tabungannya di akhirat jika bisa menyedekahkan hartanya, bisa memanfaatkan hartanya untuk akhiratnya. Wal maqalatus sadisatu, dan makalah yang ke-6. An Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, wa karrama wajhah, dan Allah memuliakan wajahnya, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Bermula siapa orang yang di dalam mencari ilmu adalah surga fi talabihi, di dalam pencariannya itu. Artinya ia sedang mencari ilmu, artinya ia sedang mencari jannah. Wa man kanat fi talabil ma'siyati, dan bermula siapa orang yang di dalam mencari maksiat, kanatin naru, adalah neraka fi talabihi, dalam pencariannya itu. Ay man istaghalla, bermula siapa orang yang bersibuk fil ilmi, sibuk di dalam mencari ilmu an-nafi', yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqili, yang haruslah bagi orang akil, yang haruslah bagi orang yang balik dan berakal itu jahluhu, yang la yajuz, yang tidak boleh bagi orang yang berakal dan balik untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya gini, ada ilmu-ilmu yang orang balik dan berakal itu wajib mengetahuinya. Tidak boleh jahil, tidak boleh tidak tahu. Nah, jadi siapa orang yang bersibuk diri di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang wajib orang yang balik berakal untuk mengetahuinya, kana fil haqiqati, adalah pada hakikatnya itu talibanil jannati, ia sedang mencari surga, wali ridallahi ta'ala, dan mencari bagi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan bermula siapa orang yang menghendaki bagi kemaksiatan, lawan daripada yang pertama, kana fil haqiqati, adalah pada hakikatnya taliban linnari, ia sedang mencari api, ia sedang mencari neraka, wali sukhtillah ta'ala, dan ia sedang mencari kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wal maqalat as-sabi'ah, dan bermula ini satu makalah yang ke-7. An Yahya
bin Mu'adz radhiyallahu an, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala. Ma'asallahu karimun, tidaklah bermaksiat kepada Allah itu karimun, orang yang mulia. Maksudnya hamidul fi'al, yaitu terpuji perbuatan-perbuatannya, itu namanya karim. Wahwa, dan dia karim itu man yukrimu nafsahu, orang yang memuliakan dirinya sendiri bittaqwa, dengan melakukan ketaatan, wabil ihtirasi anil ma'asi, dan menjaga diri dari kemaksiatan. Wala asar dunya wala asar dunya alal akhirati hakimun. Ini baca dalam matanya dulu. Wala asar dunya ala akhirati hakimun. Asara ini kita baca wala asara dunia, dan tidaklah mengasar akan dunia. Apa maksudnya mengasar? La qaddamha, yaitu seseorang itu tidak mendahulukan dunia, wala fadalaha, dan tidak pula mengutamakannya dunia alal akhirati, ketimbang akhirat. Itu siapa yang bisa melakukannya itu, yaitu hakimun, yaitu orang yang hakim. Maksudnya begini, dan tidaklah orang hakim itu mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Musibun, itu hakim itu diartikan di sini musibun, yaitu orang yang benar. Orang yang benar fi af'alihi, di dalam perbuatannya. Kalau kita bahasa Indonesia, seorang hakim itu ya orang yang bijaksana, yaitu orang yang benar di dalam perbuatannya. Wahwa, dan dia man yamna'u nafsuhu, orang hakim itu bisa mampu mencegah dirinya min mukhalafati aqlihis salim, dari berbeda, ia mampu mencegah dirinya dari melakukan apa yang akal sehatnya tidak menyuruhnya untuk dilakukan. Artinya berbeda dan dari akalnya yang selamat, akalnya yang sehat itu. Ini bukan Rocky Gerung ya. Ini memang disebutkan akalnya yang sehat. Wal maqalatu tsaminah, dan terkait maqalah yang ke-8. Anil A'masy, dari A'mas, ismuhu Sulaiman. Jadi ini ada salah tulis. Namanya itu A'mas itu adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, berarti orang Irak, ini orang Kufah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Man kana ra'su malihi at-taqwa, bermula siapa orang yang modalnya itu takwa, kallat al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Siapa orang yang modalnya itu takwa, tumpullah, lelahlah lisan-lisan an wasfi, daripada menggambarkan keuntungan dinihi, keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya, dan siapa orang yang pokok hartanya itu dunia, kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi, lelahlah, capeklah lisan-lisan dari menjelaskan kerugian agamanya. Wal makna, dan artinya man tamassaka, siapa orang yang berpegang ala taqwa, di atas ketakwaan, bimtisali awamirillahi ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat, bi an assasa af'alahu, dengan bahwasanya ia mendasari perbuatannya itu bimuwaqafat syar'i, dengan perbuatan yang sesuai dengan syariat, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, maka baginya kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak mampu dihitung, yang tak terhitung. Wa man tamassaka ala umurin mukhalafatin lisyar'i, dan siapa orang yang berpegang di atas perkara-perkara yang menyalahi bagi syara, falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya keburukan yang banyak, ajazatil alsunu, yang lemahlah, yang tidak mampulah oleh lisan-lisan, an dzikri dzalika bil adadi, dari menyebutkan yang demikian keburukan dengan menghitungnya.
Nah, jadi sama saja. Nah, dengan kebalikan-kebalikan yang ada di atas. Sudah 19 menit, semoga bermanfaat. Seperti biasa, karena saya juga seorang pemula di dalam belajar ilmu bahasa Arab. Nah, bila teman-teman adik-adik mendapati satu kesalahan di dalam mafhum, di dalam penjelasan ini, semoga bisa diperbaiki di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.